kusangka aku benar-benar bereinkarnasi menjadi seorang pecundang total. Adik seperguruan perempuanku itu sungguh pembawa sial. Kau baik-baik saja? Taeyeon, aku akan membawamu ke rumah sakit sekarang. Kekuatan jiwaku luar biasa. Tubuh ini tidak akan tahan lebih lama lagi. Kau sedang apa kau lakukan? Aku butuh bantuanmu. Untuk apa? Wanita ini, dia ternyata menderita sindrom racun beku. Kau masih mau lagi? Bung, bahkan dengan wanita, kau harus tahu batas. Kau. Apa yang baru saja kau lakukan? Bagaimana kau menghilangkan sakit kepalaku? Begitu saja? Kondisimu kritis. Ini akan sepenuhnya muncul dalam 2 hari. Jika kau ingin hidup, temui aku dalam 2 hari. Apa maksudmu? Jelaskan. Highland. Ketua, apa Anda baik-baik saja, Tuan? Aku baik-baik saja. Dapatkan semua informasi tentang pria tadi. Di mana dia? Whoosh. Kereza kau, minum terlalu banyak tadi malam, dan masih mabuk. Ini informasi tentang pria itu. Chandra Shah. Benar, namanya Chandra Shah. Detail orang tuanya sudah meninggal. Dia dibesarkan oleh kakeknya. Tapi beberapa tahun lalu, kakeknya juga meninggal. Dia meninggalkannya beberapa aset, dan sebuah klinik bernama Klinik Kebajikan. Juga, dia sudah menikah dengan seorang wanita bernama Monica Rong. Dia sudah menikah? Tidak hanya itu, catatan juga mengatakan, dia pengecut. Istrinya selalu memandang rendah dia, dan menginjak-injaknya. Seseorang seperti itu, tidak mungkin dia pengecut, dan membiarkan orang menginjak-injaknya. Disinilah ceritaku dimulai. Jangan khawatir. Karena aku menggunakan tubuhmu sekarang, aku akan memperbaiki segalanya untukmu. Ini rumahku, di dunia ini. Quai Diamant 2. Bukan tempat untuk sampah. Monica, kamu benar-benar mau aku menggoda seorang pecundang? Aku tidak minta kamu benar-benar menggoda dia. Cuma berpura-pura saja. Seorang pria yang cuma tahu cara mengurus klinik bobrok itu. Gelandangan tak berguna tanpa ambisi. Cuma melihatnya saja sudah membuatku muak. Jijik sekali. Aku tidak mau pergi. Chandra dan aku menandatangani perjanjian pranikah. Jika salah satu dari kami berselingkuh selama pernikahan, dia pergi tanpa dapat apa, maka semua barangnya akan menjadi milikku. Aku hanya perlu mendapatkan bukti dia berselingkuh. Aku tidak akan biarkan dia benar-benar memanfaatkanmu. Tas-tas yang selama ini kamu incar, akan kubelikan semuanya untukmu. Kamu bisa andalkan aku. Jangan khawatir. Dengan aku yang menanganinya, gelandangan tak berguna itu tidak akan bisa menolak. Hei, aku segera ke sana. Teman-teman mengajakku main mahjong malam ini. Aku tidak akan pulang malam ini. Pecundang ini. Kenapa dia tidak jatuh cinta padaku? Apa itu?
Gelandangan tak berguna sialan itu berani menghindariku dan membuatku tersandung. Tunggu saja. Aku akan membuatmu membayarnya. Chandra, Kamarmu panas sekali. apa kau tidak kepenesan? Mau aku bantu? Melepas pakaianmu? Aku APA. tidak bisa bergerak. Kau, Siapa kau ini? Bagaimana kau tahu trik seperti itu? Monica Rong ingin bercerai. Aku akan bicara padanya sendiri. Sedangkan kau, dengan pikiran kotormu, karena kau begitu panas dan gelisah, aku akan mengirimmu ke suatu tempat untuk mendinginkan diri. Kumohon jangan sakiti aku. Kasihani aku. Aku mohon padamu, Chandra. Kumohon. Gelandangan tak berguna sialan. Aku tidak percaya. kau berani mendorongku. Keluarga Rong kami. Bukan kalau arga seperti dulu. Jika kau menyentuhku, Monica tidak akan membiarkanmu lolos. Begitu ya? Halo, aku butuh ambulans. Ada seseorang di sungai. Benda ini bekerja dengan sangat baik. Waktunya sudah tiba. Pecundang itu, Chandra Sao. Seharusnya sudah selesai sekarang. Dia harus pergi tanpa apa-apa. Chandra Sao, berani sekali kau. Berani-beraninya kau menyentuhku. Di mana Sinta? Kau sembunyikan dia di mana? Kau mengirimnya untuk menggoda aku. Hanya untuk bercerai. Baik, aku setuju. APA, kau setuju? Siapa yang memberimu hak untuk setuju? Aku bahkan belum menyebutkan cerai. Dulu, kaulah yang menempeliku. Mengejar-ngejar aku di sekolah. Aku menikahimu hanya karena kasihan. Kalau tidak, dengan keadaanmu yang menyedihkan, mana ada cewek yang mau sama kamu? Baik, kita bisa bercerai. Tapi vilanya milikku. Dan klinik kebajikan juga milikku. Lagi pula, klinik bobrokmu itu tidak menghasilkan uang. Mending aku jual saja untuk dapat uang tunai. Sudah cukup. Chandra Sao ini, dia minum obat yang salah hari ini atau apa? Biasanya, hanya dengan menyebutkan menutup klinik jelek itu, sudah seperti ancaman bagi nyawanya. Aku tidak minum obat yang salah. Tapi kaulah yang benar-benar sakit. Bagaimana kau tahu? Apa yang kupikirkan? Kau tidak punya kehidupan putri. Tapi kau pasti punya sindrom putri. Quelle obéis tu, Père Gisana? Kau bilang aku sakit? Bagaimana aku bisa sampai di sini? Keinginanmu terkabul. Aku tak pernah tahu, menjadi pria bisa sehebat ini. Tuanku, aku punya satu permintaan terakhir. Tolong, bantu aku. Kalau tidak, aku akan menangis di telingamu setiap hari. Kau mengancamku? Kawan, kau seperti saudara sebenarnya bagiku. Kata orang, kau harus menghormati yang sudah meninggal. Tolong bantu aku memenuhi satu permintaan terakhir ini. Keluarga Sao berasal dari garis panjang dokter. Dulu saat kakekku masih ada, tempat ini benar-benar ramai. Tapi kemudian merosot. Aku berjanji di makam kakekku untuk menjembatkan kejiannya. Dan bagaimana rencanamu melakukannya? Aku mohon, bantu aku menjajakan satu permintaan terakhir ini untuk mengubahnya menjadi klinik nomor 1 kota air terjun. Mazala. Kawan, hormatilah orang yang sudah meninggal. Menyedihkan sekali. Baiklah, karena aku terjebak dengan karmamu. Aku akan mewujudkannya. Terima kasih, kawan.
Toko kecil ini ternyata tempat berkumpulnya urat naga. Jadi itu sebabnya Monica terus mengejar akta itu. Pasti itu alasannya. Nama. Kebanyakan orang tidak akan menyadari ada yang tidak biasa tentangnya. Diapas Tibertindac à Taperinta Césoran. Mulai hari ini, kau tidak hanya menjaga urat naga ini. Comment jaga Clinicu. Manusia rendahan. Beraninya kau. Beraninya kau. Cuke. Rasanya enak. Ngomong-ngomong, bagaimana tugas yang kuberikan? Jangan tanya. Rasanya seperti mimpi. Chandra sudah kehilangan akal. Tidak hanya dia bertahan, tapi dia bertingkah aneh sekali. Dia benar-benar menolak menyerahkan akta klinik kebajikan. Kalau dia tidak mau menerima tawaran baik, dia akan dapat yang paksa. Baik. Kalau begitu, maka kliniknya tamat. Dukun palsu ini, yang perawatannya sembrono, adalah penyebab kakiku patah. Walaupun aku miskin dan tak berdaya, aku lebih baik mati di sini, saat ini juga, daripada hidup tanpa mendapatkan keadilan. Semuanya, buka mata kalian. Kita tidak bisa biarkan dukun palsu ini terus menyakiti orang. Dia tidak terlihat berpura-pura. Klinik kebajikan dulu punya nama baik. Mereka semakin parah. Ayah, lebih baik kita menjauh. Jangan pernah datang ke klinik ini lagi. Aku bahkan pernah ke klinik ini sebelumnya. Langkah yang bagus, Tuan Muda Shah. Mari kita lihat bagaimana pikandang ini bisa menjaga tempat ini tetap buka. Sertifikat klinik kebajikan akan dengan patuh. Jadi ketanggungan kita. Fitnah. Semuanya fitnah. Kita tidak bisa biarkan mereka berhasil, atau biarkan mereka menghancurkan reputasi klinik kebajikan. Kamu menyuruhku? Indra, aku tidak berani. Aku tidak berguna. Indra, tolong, hormati yang sudah meninggal. Tolong, kamu harus membantuku. Indra. Apa kamu yakin? Akulah yang mematahkan kakimu? Kamu, semuanya. Dia mematahkan kakiku. Aku ingin keadilan. Kamu, kembalikan kakiku. Berarti kakimu memang pantas menerimanya. Kakiku, sakit sekali. Ternyata dia benar-benar raja drama. Dia benar-benar menjualnya. Apa-apaan ini? Kakiku tadi baik-baik saja. Bagaimana bisa benar-benar patah? Tuan Muda Shah, kamu bilang ini hanya akting. Jadi bagaimana kakiku benar-benar patah? Kamu tidak pernah bilang aku harus mematahkannya sungguhan. Sayal. Benar-benar pecundang. Kalian berdua, hajar dia sedikit. Ya. Jalan sekarang. Lihat apa? Jalan. Mobilnya nggak mau jalan. Payah. Mobil aja nggak bisa nyetir. APA. Siapa yang suruh buka pintu? Aku nggak sentuh pintunya. Pintunya terbuka sendiri. Tuan Muda Shah. Baka, aku terang-terangan aja. Aku yang menjebakmu. Kalau kamu pinter, serahkan akta itu sekarang juga. Tarik mereka berdua keluar mobil. Kamu kenapa sih? Perani Berninya kau sentuh aku. Tuan Muda, aku juga nggak tahu kenapa. Badanku nggak mau nurut. Tampol. Perani Berninya kau pukul aku. Tuan Muda, aku beneran nggak bisa kendalikan diri. Masih aja pukul aku. Monica. Jadi kau benar-benar bersama Leo ini. Kalian berdua sudah jadi pasangan. Aku. Indra, pukul dia untukku.
Indra, kumohon, aku memohon padamu. Hormatilah orang yang sudah meninggal. Menurut perjanjian pranikah kita, siapa yang selingkuh duluan, harus pergi tanpa apa-apa. Jadi sekarang giliranmu untuk pergi tanpa apa-apa. Beraninya kau menuduhku selingkuh. Seracan. Mulai sekarang, Kokeilangan segalanya. Tenga, anak muda. Aku adalah tuan muda kedua keluarga Shao. Beraninya kau menyuruh orang memukulku? Kau sedang mati. Tuan muda kedua keluarga Choi tout sans pas. Kaloko berani membuat mazala di sini lagi. aku akan mengubahmu jadi abu. Chandra, ini Lia. Besok pagi jam 10. Klinik kebajikan. Jangan pakai pakaian dalam. Kau bilang anak itu punya kemampuan kontrol pikiran? Kawan, aku tidak berani berbohong padamu. Anak itu benar-benar sangat menyeramkan. Tuanku, di luar sana memang ada beberapa teknik kontrol pikiran, tapi itu metode yang kasar. Tapi, kita tidak bisa mengabaikannya. Kita perlu mengamankan tanah urat naga secepat mungkin. Kalau begitu, Jamati, kirim seorang pembunuh. Bawa akta itu kembali padaku, dalam keadaan utuh. Ya, tuanku. Aku tidak percaya kakakku, langsung mengirim pembunuh. Si anak Shao itu. Kau sedang mati. Sayal. Kenapa Lia tiba-tiba sakit parah begini? Presiden Surya, saya sudah bawa Tetua Wijaya. Tetua Wijaya, tolong periksa. Nona Lia, biar saya periksa nadinya. Tidak usah. Terima kasih, Tetua Wijaya. Aku sudah janji dengan Chandra Shao. Dia yang akan menyelamatkanku. APA, kau janji sama orang untuk menyelamatkanmu? Lia, ini bukan penyakit biasa. Bukan sembarang orang bisa menyembuhkannya. Lagipula, dokter terbaik kota air terjun. Dr. Erwin, ada di sini. Kenapa harus cari si Shaw ITU? Nona Lia. Kenapa harus repot-repot? Atau kau tidak percaya padaku? Aku bisa bilang dengan yakin, kalau aku saja tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak ada seorang pun di kota air terjun yang punya solusi. Bukan karena aku meragukan kemampuanmu, Tetua Wijaya. Tapi karena aku percaya pada Chandra Shao. Tetua Wijaya. Lia ini keras kepala. Bisa tolong Bapak menemani kami? Kalau ada hal yang tidak terduga. Dengan kehadiran Bapak, aku akan merasa lebih tenang. Jangan khawatir. Bapak akan diberi imbalan yang layak. Kalau begitu, aku ingin melihat sendiri. Seperti apa orangnya? Klinik Siksel ini, ahli macam apa yang mungkin ada di sini? Biarlah Dr. Erwin yang terus merawatmu. Ayo, aku antar kau pulang. Tidak, bawa aku masuk. Aku memang merasa agak membaik. Apa ini hanya bayanganku? Chandra. Silakan du Duc. Tuan Chandra, meski aku tak tahu mengapa Lia begitu bersikeras datang ke sini, tapi dia sakit parah. Kuharap kau benar-benar bisa. Jika kau benar-benar bisa menyembuhkan penyakit Lia, maka di kota air terjun ini, apapun yang kau inginkan, bisa kuberikan. Ngomong-ngomong, ini adalah dokter ajaib nomor 1 kota air terjun. Dr. Erwin. Dia agak familiar dengan kondisi Lia.
Jika ada pertanyaan, kau bisa tanya padanya. Tidak perlu. Mundur saja dan perhatikan. Untuk seseorang yang masih muda, kau ternyata sangat sombong. Tapi sebagai dokter, mengobati yang sakit dan menyelamatkan nyawa, butuh kerendahan hati, bukan kesombongan. Hati-hati jangan sampai memperburuk keadaan. Tetua Wijaya, kondisi Lialah yang penting. Lupakan saja. Bahkan aku belum bisa menentukan sifat pasti penyakitnya, dan bocah nakal ini langsung saja masuk dan mulai pengobatan. Apa yang mungkin bisa dia sembuhkan? Apa-apaan ini? Ini, Tetua Wijaya. Apa ini? Teknik apa yang dia gunakan? Kalau saya benar, dia seorang praktisi Qi. Dia menggunakan Qi sebagai obat, mengobati penyakit dengan Qi. Berikan ini padanya. Pil ini, aku telah memurnikannya khusus untukmu. Sans dire rien. Kamu tidak bisa menyerapnya. Jadi, aku akan membantumu memurnikannya. Aku khawatir kalian semua. Perlu pergi. Mengerti. Ayo pergi. Apa yang kamu lihat? Selama proses pemurnian, kamu perlu melepas pakaianmu. Mengobati penyakit dengan Qi. Di dunia ini, itu benar-benar ada. Saya pa? Lumayan, tapi hari ini, dialah targetku. Ini bukan urusanmu, Mingker. Jadi kaulah sang pembunuh yang dikenal sebagai pembunuh berwajah dingin. Jadi kau memang orang penting. Kau benar-benar tahu, name aku. Tapi karena kau tahu siapa aku, kau seharusnya tahu untuk pergi. Tidak mungkin. Contra, fokus saja merawat Lia. Dia datang untukmu. Tapi hari ini, aku yang jagain. Ayo, mari kita lihat apa yang kau punya. Cuma segitu kemampuanmu, dan kau pikir bisa melindunginya? Pergi. Gan. Waktunya menyerahkan akta. Kau sudah seperti mayat berjalan, masih mau main-main jadi dokter? Wah hebat. Tidak heran, kami pembunuh harus turun tangan sendiri. Kau memang luar biasa. TAPI, kau pikir, cuma ada satu dari kami? Maksudmu apa? Kami pembunuh, tidak pernah bekerja sendirian. Madeline. Ya ampun. Tidak. Dia menangkap peluru dengan tangan kosong. Bagaimana mungkin? Cuma peluru. Qui n'a pas jadis Beji Tubodo? Saya. Sialan si Zaki itu. Beraninya dia mengirim kami untuk menangani orang seperti ini? Aku sudah membantumu memurnikan obatnya. Bagaimana perasaanmu?
Indra. Kau, siapa kau sebenarnya? Oran Mati. Tidak perlu banyak. Saya segera kembali. Zaki pasti sudah gila. Berani-beraninya mengusik makhluk yang begitu menakutkan. Jadi, keluarga Shao yang mengirim kalian. Bagaimana kau bisa ada di sini? Aku? Aku Maha Kuasa. Siapa kau sebenarnya? Kau bisa memanggilku Dewa Chandra. Dewa. Sekarang giliranku membalas budi. Ini adalah kunci jiwa. Kalian punya 3 hari untuk pergi membunuh beberapa anggota keluarga Shao. Baru mungkin kalian bisa hidup. Gagal. Dan kalian akan menderita kematian paling menyakitkan yang bisa dibayangkan. Indra, kau baik-baik saja? Jangan repot-repot. Malaikat maut datang ke sini kali ini berniat untuk membunuh. Dia menghancurkan meridian jantungku. Kurasa aku tidak akan selamat. Indra, kau akan baik-baik saja. Chandra akan. Dia akan menyelamatkanmu. Indra. Aku tahu dia kuat. Tapi dalam kondisiku ini, hanya seorang dewa yang bisa menyelamatkanku sekarang. Lia. Aku hanya senang kau aman. Setelah aku pergi, kau harus menjaga dirimu sendiri. Tidak, itu tidak akan terjadi, Indra. Méridian Jantung Cuma itu? Jangan lebay. Aduh, kawan. Aku sekarat di sini. Aku baik-baik saja sekarang. Sudah tidak sakit lagi, Lia. Aku baik-baik saja. Sudah sama sekali tidak sakit lagi. Serius? Aku sekarang benar-benar baik-baik saja. Indra Rivers, siap melayani. Terima kasih, Guru, telah menyelamatkan kami berdua. Mulai sekarang, jika ada yang Guru butuhkan, aku, Indra Rivers, akan mengerahkan segala upaya untuk membalas budi Guru. Sekarang kamu sudah lebih baik. Sebaiknya kamu pulang dan beristirahat. Senior, hamba ini berani-beraninya meminta untuk menjadi murid Anda. Bukan sembarang orang bisa menjadi muridku. Jika kamu serius ingin jadi muridku, aku perlu melihat kesungguhanmu yang nyata dulu. Mungkinkah aku kurang tulus? Guru, akhirnya aku menemukan Guru. Aku benar-benar tulus ingin menjadi murid Guru. Aku mohon, terimalah aku. Kamu lagi? Pergi sana, kamu memang tidak cocok jadi muridku. Guru, aku benar-benar tulus ingin menjadi murid Guru. Aku dapatkan ini untuk Guru, ginseng 1000 tahun. Juga, kartu ini berisi seluruh hartaku. Tolong, aku mohon, terimalah. Aku siap melayani di sisi Guru. Ayolah, lihat Tetua Wijaya. Aku bisa lihat betapa tulusnya dia. Kenapa tidak terima saja dia? Kau benar-benar rela melepaskan semua yang kau miliki hanya untuk mengikutiku? Tetua Wijaya, asalkan kau izinkan aku mengikutimu, aku akan lakukan apapun yang kau katakan. Bukan uangmu yang kuperhatikan, melainkan tekad membakar kapalmu itu. Baiklah kalau begitu. Baik, kau diterima. Guru, muridmu memberi salam. Sebenarnya, kenapa aku tidak terpikir itu? Cepat, bawakan semua hartaku, sekarang juga. Tetua Wijaya, ini yang kau minta. Guru, apa ini? Ini adalah hadiah magang yang kusiapkan. Hadiah? Untukku? Bagus. Tetua, waktu aku masih muda dan berkeliling dunia, aku mengumpulkan buku-buku medis langka ini. Di dalamnya terdapat benih obat berharga, setiap bijinya tak ternilai harganya. Aku juga menyertakan seluruh kekayaanku. Tolong, Tetua, terima aku sebagai muridmu.
APA, apa ini semua? Apa aku berhalusinasi? Orang ini, Mambzar Bezarkan Mazalania. Dan, dia sebenarnya punya barang yang lumayan. Kalau begitu, kau bisa jadi murid tidak resmiku. Untuk sementara, tetaplah di sisiku, dan bantu kerjakan tugas-tugas rumah. Murid tidak resmi pun tidak apa-apa. Guru, muridmu memberi salam. Guru. Guru. Anda adalah nomor 1 di bidang medis kota air terjun. Dia kelihatan seusia denganku. Bagaimana bisa kau menganggapnya sebagai gurumu? Kamu tidak mengerti. Keterampilan medis tetua berada di level yang berbeda. Bahkan jika aku menghabiskan seluruh hidupku, aku takkan pernah mengcapai ketinggian seperti itu. Tapi guru, kau merendahkan diri untuk menjadi muridnya. Tapi dia hanya menjadikanmu murid tidak resmi, dan menyuruhmu mengerjakan tugas rumah untuknya. Bagaimana itu adil? Kamu tidak paham. Menjadi murid tidak resmi, sudah merupakan kehormatan besar. Kenapa kau masih berdiri? Cepat, berlutut dan sapa dia sebagai Maha Guru. Maha Guru. Ini adalah jurnal wawasan medis. Anggap saja sebagai hadiah perkenalan. Terima kasih, Guru. Sepertinya, kita harus memberi selamat kepada Pak Wijaya. Teh persembahan terkenal dari kota air terjun. Tidak banyak yang punya keistimewaan ini. Teh yang diseduh oleh tuanku sendiri, benar-benar punya rasa yang unik. Tapi airnya masih kurang memuaskan. Kalau disiram dengan energi urat naga, manfaatnya untuk tuanku akan tak terbatas. Bisa lebih spesifik? Bisa menyembuhkan penyakit? Tentu saja. Tapi itu cuma dasarnya. Kalau orang biasa minum air spiritual ini dalam jangka panjang, itu menguatkan tubuh, menangkal penyakit dan kejahatan, dan memperpanjang umur mereka. Nah, itu baru mengesankan. Kalau kita bisa merebut tanah urat naga itu, setiap hari mandi energinya, ada kemungkinan kecil untuk membangkitkan akar spiritual dan memulai jalur kultivasi yang sebenarnya. Bagus, kalau tuanku benar-benar berhasil dalam membangkitkan akar spiritual tuanku. Jangan lupa untuk membantu guru yang tua ini. Seandainya hari itu tiba, aku tak akan melupakanmu, Guru Hadi. Tuanku, malaikat maut pucat telah kembali. Sepertinya, malaikat maut pucat membawa akta tanahku kembali. Salam, tuanku. Akta tanahnya? Aku memilikinya. Madala. Tuanku, kita harus apa dengan dia? Aku penasaran. Siapa yang berani minai rangku? Zaki. Kau tak tahu siapa yang kau hadapi. Aku dan saudaraku akan menunggumu di neraka. Minarik. Dia benar-benar membuat si pembunuh mengkhianati kita. Tuanku, haruskah aku yang menanganinya sendiri? Dia kuma orang rendahan yang lebih besar, itu saja. Tidak perlu guru, turun tangan sendiri. Suradoni menyuruh Venom menanganinya. Ya. Baiklah. Aku akan hubungi Venom sekarang. SI Shaw ITU. Aku tak menyangka. Bahkan pembunuh bersaudara pun bukan tandinganmu. TAPI. Itu justru malang bagimu. Selanjutnya, bersiaplah untuk kematian yang lebih mengerikan. Dunia ini punya beberapa hal yang cukup menarik. Kamu ngapain di sini? Kamu menyelamatkanku. Aku belum pernah berterima kasih dengan benar. Terakhir kali kamu membantuku, aku janji akan menyelamatkanmu, dan aku serius. Itu beda. Kamu menyelamatkan nyawaku. Aku cuma
Aku cuma. Pokoknya, kasih aku kesempatan untuk berterima kasih dengan benar ya. Guru. Nona Lia. Keluarkan semua dokumen sertifikat tanah. Ya, Serahkan padanya. mungkin kuma anak orang kaya lain yang coba mendekati Nona Lia. Keluarga Rivers adalah keluarga terpandang di kota air terjun. Anak orang kaya biasa. Mungkin tidak cukup baik untuk Nona Lia. Betul? Orang ini kelihatannya tipe yang tidak punya peluang dengan Nona Lia. Tidak perlu dilihat. Aku cuma butuh 100 hektar tanah di sekitar klinik kebajikan. Kamu yakin itu cukup? Cuquette. Oak, kalau begitu akan kulakukan seperti katamu. Gesek kartunya. Di kontraknya, tulis namanya. Ada apa ini? Rasanya Nona Lia sedang berusaha menyenangkan orang ini. Ayah, apa istimewanya dia? Kalau mulutmu tidak bisa dijaga, pergilah dari kota air terjun. Nona Lia, maafkan saya. Kami tidak akan berani melakukannya lagi. Plot mana lagi yang kamu suka? Aku akan jual semuanya padamu. Tidak perlu. Ya ampun, apa ini benar-benar Nona Lia yang sama? Yang dulu ku kenal? Ya, Nona Lia yang ini. Kelihatan seperti bucin banget. Leah Rivers, aku sudah lama mengejarmu, dan kamu bahkan tidak pernah memberi aku perhatian sedikit pun. Tapi hari ini, kamu menghamburkan uang untuk pria asal-asalan. Mau menunjukkan sesuatu, ya? Hei, Leah. Lama tidak bertemu. Wyatt, Hei, tunggu dulu. Kebetulan yang beruntung sekali. Kenapa tidak kamu tinggal dan makan malam denganku? tidak, terima kasih. Aku tidak ada yang perlu dibicarakan denganmu. Ayo pergi. Leah Rivers, aku sudah mengejarmu bertahun-tahun, dan kamu selalu mengabaikanku. Tapi sekarang kamu menghamburkan uang untuk bocah nakal ini. Apa yang dia punya yang tidak kumiliki? Kamu bahkan tidak sebanding dengannya. Tolong jangan marah. Dia cuma seorang playboy. Aku tidak pernah memberinya perhatian. Jadi sekarang aku yang jadi playboy? Minggir. Leah Rivers, kamu mungkin putri sulung keluarga Rivers. Tapi 100 hektar tanah tidak murah. Jika keluargamu tahu, kamu menghamburkan semua uang itu untuk seorang pria. Bagaimana kamu akan menjelaskannya? Aku akan memberitahu saudaramu, Indra, Tuan Muda Indra. Leah, sudah lama. Indra, Bagaimana kabar Leah? dia hanya membeli 100 hektar. Itu hanya menghabiskan beberapa ratus juta dolar. Itu jauh dari cukup. Tuan Chandra, ayo pergi. Ayo kita habiskan beberapa ratus juta. Tidak perlu. 100 hektar tanah ini sudah cukup. Tuan Chandra, kalau Anda tidak tahu, mau beli apa? Kenapa tidak kami berdua menemani Anda melihat-lihat? Lihat-lihat saja. Banyak hal di dunia ini yang belum pernah kulihat dengan mata kepala sendiri. Melihat-lihat tidak ada salahnya. Mari kita lihat-lihat. Ayo. Silakan duluan. Nona, Anda akan terlihat cantik dengan gaun ini. Kalau begitu, aku akan mencobanya. Leah, kamu terlihat sangat memukau dengan pakaian itu, seperti bidadari. Tuan Chandra, kurasa setelan ini akan cocok untuk Anda. Kenapa tidak dicoba? Aku rasa juga cocok untukmu. Kenapa tidak kamu coba? Tuan Chandra, coba saja.
Semua barang di toko ini akan kubeli masing-masing satu. Tuan Chandra, pernah coba panjat tebing sebelumnya? Aku juara kota. Aku juga bukan pemula, tahu? Kalau tidak percaya, ayo kita adu cepat. Ayo, siapa takut? Siap, mulai. Malay. Dia di mana? Bagaimana kamu bisa naik ke sana? Minger, itu milik Tuan Chandra. Aku yang ambil. Tuan Chandra, hari ini menyenangkan? Cukup santai. Jadi aku bisa mengabulkan satu permintaanmu. Anda terlalu baik, Tuan Chandra. Keluarga Rivers di kota air terjun ini punya pengaruh. Aku dan adik kuliah adalah garis keturunan langsung keluarga Rivers. Kami tidak kekurangan APA pun. Kami pasti tidak butuh. Anda mengabulkan permintaan kami. Bagaimana dengan kultivasi? Kultivasi. Tuan Chandra, tolong, jangan mengolok-olok kami seperti ini. Itu terlalu mustahil. Bagaimana mungkin? Sains, kita harus percaya pada sains. Lia, sudah larut. Ayo kita antar Tuan Chandra pulang. Astaga, dia pergi kemana? Jadi, sekarang bagaimana? Aku mau belajar, aku mau belajar, aku mau belajar, aku mau belajar. Aku juga mau belajar. Presiden Surya, Anda akhirnya kembali. Selama Anda pergi beberapa hari ini, tumpukan dokumen di perusahaan sudah menggunung. Semua menunggu tanda tangan Anda. Tuan Chandra, jadi kapan kita mulai? Mulai besok. Kalian berdua harus melapor ke tempatku setiap hari, dan bekerja 12 jam penuh. Soal seberapa banyak yang akan kalian pelajari, itu sepenuhnya tergantung kalian. Kamu pasti bercanda. Presiden Surya, kita punya segudang urusan. Mana mungkin dia punya waktu untuk menghabiskan 12 jam di tempatmu? Aku akan melakukannya. Aku akan pergi. Aku akan pergi. TAPI. 12 jam. Apa itu benar-benar cukup? Tak ada hasil tanpa usaha. Jangan berani-beraninya menyerah di tengah jalan. Presiden Surya, siapa pria tadi? Time. Jangan tanya hal yang tidak seharusnya. Tuan, ada sesuatu. Saya tidak yakin harus menyampaikannya. Katakan saja. Begini, Tuan, beberapa waktu lalu, Nona Lia sakit. Dia sakit? Kenapa saya tidak mendengarnya? Bagaimana kondisinya sekarang? Nona Lia dan Tuan mudah menyembunyikannya dari Anda. Mungkin mereka tidak ingin Anda khawatir. Jangan khawatir, Tuan. Nona Lia sekarang sudah sehat sepenuhnya. Siakarlah, tapi bagaimana masalahnya? Pada orang yang mengobatinya, Nona Lia dan Tuan muda menghabiskan ratusan juta rupiah dan membeli 100 hektar tanah. Tidak hanya itu. Mereka benar-benar mengabaikan urusan perusahaan dan meninggalkan semuanya. Sepanjang hari, mereka mengurung diri di klinik pria itu. APA ini benar? Panggil Kedua Kakak Beradik ITU ke sini sekarang juga. Lia, katanya kamu sedang tidak enak badan belakangan ini. Kamu sakit? Sekarang bagaimana? Ayah, jangan khawatir, Ayah. Tubuh, sudah benar-benar baik-baik saja. Sejak beberapa waktu lalu. Aku juga dengar, kamu mengeluarkan ratusan juta rupiah untuk seseorang. Membeli beberapa ratus hektar tanah untuk mereka, benarkah itu? Ayah. Ayah, tentang Lia beberapa waktu lalu. ITU bukan sekedar sakit biasa. Pria itulah yang menyembuhkannya. Sebagai rasa terima kasih, itulah sebabnya kami. Keluarga kami, keluarga Rivers. Mungkin kaya dan berkuasa, tapi itu tetap ratusan juta rupiah. Kalau hanya sekedar rasa terima kasih, tidak akan menghabiskan biaya sebanyak itu, kan? Ayah, kamu belum pernah bertemu dengannya. Kalau sudah, pasti kamu akan setuju dengan keputusan kami. Tidak semua orang layak untuk aku luangkan waktu. Tidak, ayah, bukan begitu. Kakak, kalian berdua boleh pergi sekarang. Aku punya tamu penting lain yang menunggu. Sebuah nasihat. Kalian adalah calon penerus keluarga Rivers. Kalian harus selalu waspada dalam segala hal. Jangan biarkan siapapun memanfaatkan kalian. Mengerti? Ayah. Ayo pergi. Ayolah.
Tetua Eko, aku sangat senang akhirnya Anda bisa datang. Silakan duduk. Tetua Eko. Waktu itu, Tetua Wijaya terus bersikeras, agar kami harus mengundang Anda ke sini, untuk memeriksa kondisiku. Itu adik seperguruanku, dia orang yang sangat bangga. Baginya sampai benar-benar meminta, agar aku dibawa ke sini. Bisa langsung terlihat. Oh begitu, Presiden Surya. Penyakit Bapak berasal dari memaksakan seni kultivasi Ki bertahun-tahun, terburu-buru ingin sukses. Bapak sembarangan memaksakan Ki, menyebabkan pembalikan Qi, yang menyumbat meridian dan organ Bapak. Ini masalah yang serius. Waktu itu, Tetua Wijaya juga mendiagnosisnya seperti itu. Makanya kami mengundang Bapak ke sini, untuk membicarakan cara mengatasinya. Sejujurnya, jika sendirian, kondisi ini hampir mustahil untuk disembuhkan. Tapi kalau tidak diatasi, Presiden Surya, saya khawatir waktu Bapak tinggal sedikit. Pada titik ini, satu-satunya harapan kita adalah saya dan adik seperguruanku. Membahasnya, untuk melihat apakah ada jalan keluar. Kalau begitu, saya merepotkan Tetua Eko. Ayo kita pergi, silakan, Bapak duluan. Tetua Wijaya ada di sini. Apa Bapak yakin, ini tempat yang disebut adik seperguruanku? Alamat yang diberikan Tetua Wijaya, memang di sini. Dia yang begitu bangga, mana mungkin mau bekerja di klinik Kesselbag ini? Mungkinkah dia ke sini untuk klinik gratis? Mungkin. Tapi dengan keterampilan medis adik seperguruanku, bekerja di klinik gratis di sini, adalah pemborosan bakatnya. Ayo, kita turun dan lihat. Baiklah. Ayo pergi. Adik seperguruan, kau. Kau sedang apa? Kak, Tuan Surya, ada APH ranking ke sini? Adik seperguruan, kau, mana mungkin kau melakukan pekerjaan kasar seperti ini sendiri? Hei, ayo, kita pergi dari sini. Kau sedang apa? Apa yang kau lakukan? Kak, kecilkan suaramu. Jangan ganggu istirahat guruku. Guru? Guru yang mana maksudmu? Yaitu yang baru saja menjadi guruku, tentu saja. Erwin, beraninya kau mengkhianati sekolah kita? Sejak kapan? Hanya boleh punya satu guru? Itu tetap salah. Kau mengkhianati prinsip kita. Sudah cukup. Apa maksudmu, mengkhianati prinsip kita? Guru kita sudah meninggal lebih dari 20 tahun lalu. Dan kau masih di sini, mengoceh omong kosong yang sama? Kau. Wah, tunggu. Tunggu sebentar, Wijaya. Kau begitu sombong, dengan keahlian medis, yang termasuk terbaik di kota air terjun. Siapa yang mungkin layak menjadi gurumu? Biasanya, tidak ada yang layak menjadi guruku. Tapi guruku adalah dewa hidup. Dewa hidup? Jangan ngaco. Erwin, APA kau sudah hilang? Kau tidak tahu. Kekuatan guruku luar biasa. Hanya buku catatan wawasan ini saja, sudah sangat membantuku. Kalau begitu aku harus lihat, orang seperti apa, yang membuatmu begitu terpesona. Sudah cukup kau lihat, kembalikan sekarang. Adik seperguruan, biar aku lihat sekali lagi. Tidak. Jadi, kau bilang, buku medis ini diberikan oleh gurumu? Tentu saja. Kalau begitu, adik seperguruan, berani aku tanya apakah gurumu masih menerima murid? Bukannya kamu baru saja bilang aku tidak konvensional? Aku cuma bercanda tadi, sama kamu. Kamu benar-benar ingin jadi murid guru Chandranya? Mungkinkah itu? Kalau gitu, mulai dengan memanggilku kakak seperguruan. Coba dengerin. Erwin, sekarang kamu jadi berani ya? Ada APA? Selama puluhan tahun, aku yang memanggilmu kakak seperguruan. Sekarang aku punya guru baru. Tidak bisakah aku merasakannya sekali saja? Hei, kamu masih mau jadi murid guruku atau tidak?
Iko. Nah, gitu dong. Jadi, apakah itu cukup baik? Erwin, apa maumu sebenarnya? Guruku yang terhormat, tidak menerima murid langsung. Hanya murid catatan saja, dan jika kamu ingin gelar itu, kita lihat seberapa tulus kamu. Ketulusan? Ketulusan macam apa? Eko, bisakah kamu memberiku beberapa petunjuk dong? Ketulusan seperti apa yang dibutuhkan? Sujit. Sekarang juga, kita bicara setelah guruku bangun. Tetua Eko, buku macam apa ini? Sangat ajaib. Kamu cuma meliriknya beberapa kali, lalu bersujud untuk jadi murid? Begini saja. Nilai buku kedokteran ini jauh melebihi bayanganmu. Jika aku bisa mempelajari sedikit saja, oh iya, menyembuhkan penyakitmu akan jadi hal yang mudah. APA. Jadi, maksudmu, apa aku juga harus berlutut? Kau tidak mau jadi murid. Kalau begitu, tak perlu berlutut. Semuanya, masuklah. Baik. Guru adik seperguruanku masih sangat muda. Tapi aku tak berani. Mereka kayaknya sedikit pan. Kau ingin jadi murid tidak resmiku? Ya. Kumohon, guru, terima aku sebagai murid. Bakatmu baru cukup. Kebetulan, klinikku. Kekurangan tenaga. Untuk sementara, kau bisa. Murid Eko, memberi salam, guru. Bangga. Kau boleh pergi. Pergi bantu tetua wijayamu. Perintah guru, dilaksanakan. Salam, tetua, namaku Surya. Tadi, saat berlatih kultivasi ki, Tubuku, Kakao, aku berani, minta bantuanmu, tetua. Yang kau latih adalah metode kultivasi ki kuno yang tidak lengkap. Itu sampah kelas 3. Itulah yang merusak fondasimu. Kumohon, tetua, kau harus menolongku. Selamatkan aku. Semua rasa sakit. Hilang, di dalam. Meridianku sekarang bersih. Ini dewa hidup. Terima kasih, Tetua. Telah memberiku hidup baru. Sudah terlanjur. Ya sudah, datang lagi besok. Aku punya sesuatu untukmu. Kau memberiku sesuatu? Hamba akan patuh. Terima kasih, Tetua. Aduh, ini membosankan. Lawan-lawan ini cuma terlalu lemah. Guru, bukan mereka yang 5. Tapi kemampuan guru terlalu kuat. Bagaimana kalau guru coba melawan Ai? Ya, lawan Ai sangat kuat. Mungkin mereka bisa memberi guru sedikit tantangan. Chandra, ini semua salahmu. Kalau bukan karena kau, Tuan Muda Shao tidak akan mengabaikanku. Hari ini, aku harus mendapatkan akta klinik kebajikan. Untuk Tuan Muda Shao. Chandra, aku memberimu kesempatan terakhir. Serahkan akta itu. Ini cek senilai Rp500.000. Kau berikan aku akta itu. Dan cek ini jadi milikmu. Kelu Arcandia. Beraninya kau mengusirku. Chandra, kau pikandang. Apa yang kau sambungkan? Aku menawarmu Rp500.000. Untuk akta itu, masih juga tidak puas? Klinik bobrokmu ini. 10 tahun pun tak bisa dapat Rp500.000. Keluarga Rivers mempersembahkan kepada Tuan Chandra Rp1 miliar tunai. APA. Keluarga Rivers memberi Chandra Rp1 miliar? Dia melakukan apa sih? Sampai pantas dapat Rp1 miliar? Keluarga Rivers mengirim lebih dari 16 peti emas, perak, dan permata. Bahkan mengirimkan perhiasan giok kualitas terbaik, 18 set. Itu barangnya sebanyak gunung.
Itu jauh lebih dari 1 miliar rupiah. Secara total, nilainya 2 hingga 3 miliar rupiah. APA, Presiden Surya sendiri datang ke sini. Presiden Surya, sebenarnya Chandra melakukan apa? Sampai Bapak memberinya semua ini? Oh iya, aku mantan istrinya. Akulah satu-satunya orang di dunia ini yang paling mengenalnya. Dia kumasirang pekandang. Tolong jangan tertipu olehnya. Kamu pikir kamu siapa? Perani Mengkina, Tuan Chandra? Lihat siapa yang bicara. Kamu sendiri yang pecundang. Pergi. Menyingkir dari pandanganku. Tuan Chandra. Saya di sini, untuk berterima kasih telah menyelamatkan nyawa saya. Saya membawa hadiah-hadiah ini. Saya harap Tuan berkenan menerimanya. APA, Presiden Surya ternyata bersujud di depan Chandra. Mazuk. Ai yang kau sebutkan sangat menarik. Berikan padanya. Apa ini? Acute la Menyan Purnakan, Seni Kultivasi Kui Yang Tidak Lengkap. Yang selama ini kau praktikan. Benarkah? Ini benar? Ini benar-benar sudah lengkap? Para kepala keluarga Rivers, dari generasi ke generasi, telah berusaha menyempurnakan seni kultivasi, Qi Yang Tidak Lengkap ini, mencurahkan usaha yang tak terhitung, namun tak ada yang berhasil. Dengan seni kultivasi Qi yang lengkap ini, aku mungkin benar-benar bisa menjadi seorang praktisi Qi sejati. Generasi penerus keluarga Rivers kami dapat menggunakan ini untuk akhirnya mendirikan tempat kami di dunia. Terima kasih, Tuan, atas hadiah yang mengubah hidup ini. Hamba berani meminta untuk mengikuti jejak Tetua Wijaya dan yang lainnya, dan mencari Muri Tuan untuk melayani di sisi Tuan. Hubungan kita belum cukup dalam. Jangan bahas ini lagi. Kimahan, Tuan, terima aku sebagai Muri Tuan. Aku tulus. Berkultivasi jauh lebih mudah. Bener banget. Kalau ayah nggak suruh kita urusi bisnis perusahaan, gue nggak bakal buang waktu ngurusin omong kosong ini. Hey, Indra, gimana kalau kita cari orang yang mampu, terus kita serahkan semuanya ke dia? Kayaknya itu ide yang buruk. Kalau ayah tahu, dia pasti bakal marahin kita. Mending kita selesaikan cepat-cepat aja. Jangan sampai nunda kultivasi kita. Baiklah, ayo lihat siapa yang mencapai pembentukan fondasi duluan. Ketua, ada berita buruk. Apa itu? Tuanku berangkat dengan rombongan besar ke klinik kebajikan. Pejai sekali tadi. Apa katamu, ayahku pergi ke klinik kebajikan? Benar sekali. Kami sudah tahu, kamu boleh pergi. Wah, jangan-jangan ayah pergi untuk menyusahkan Tuan Chandra karena kita? Lia. Yang harus kita khawatirkan, bukan Tuan Chandra. Yang benar-benar harus kita khawatirkan, adalah ayah kita sendiri. Dia salah pilih lawan, sekarang dia tamat. Ayo, cepat pergi. Ayah, ngapain kamu berlutut di sini? Ayah, Jangan tarkaku. Oh iya, Indra, aku akan ambil kembali semua sahammu di grup Apex, semuanya. Ayah, kenapa? Tuan Chandra. Aku bersedia memberikan separuh sahamku di grup Apex. Kumohon, terimalah aku sebagai muridmu. ayah, itu nilainya puluhan miliar dolar. Ayah yang bangun dari nol. Cayam, kamu tahu apa? Tuan Chandra bukan orang biasa. Oh iya, aku juga akan ambil semua sahammu di grup Zenith. Tuan Chandra. Aku juga akan memberikan separuh sahamku di grup Zenith. Kumohon, terimalah aku sebagai muridmu. Guru. Lihat betapa tulusnya dia. Terima saja dia sebagai muridmu. Ya, Guru. Kenapa tidak terima saja dia sebagai murid? Surya, dia orang yang baik. Kuma.
Tuan Chandra. Ayahku benar-benar tulus. Tolong terima dia sebagai muridmu. Kamu tidak mengerti seni penyembuhan. Lupacan sage a jadi Murid. Tapi demi putrimu, aku akan mengizinkanmu ikut. Terima kasih, Tuan Chandra. Aku tidak pernah menyangka ini. Tuan Chandra ini adalah orang yang kamu bicarakan? Teddy, aku mungkin agak berisik. Ya ayah, kami tidak menyangka, ayah bahkan lebih antusias dari kami. Kau bocah nakal, berani-beraninya mengolok-olok, Aimil. Tapi putriku tersayang, bagaimana caramu punya pengaruh begitu besar? Oh iya, Lia. Akhir-akhir ini, aku sering bertemu, Tuan Chandra. Kenapa dia terus bilang, itu demi kamu? Oh, aku baru ingat. Waktu kamu sakit, kamu bersikeras ingin bertemu Tuan Chandra. Apakah kalian berdua sudah saling kenal? Aku baru ingat, ada urusan di kantor. Aku harus pergi. Hah? Sudah 1 menit? Kamu sudah kena racun penebar jiwaku. Dan kamu masih berdiri. Tidak mungkin. Racun ini dibuat dari 100 tumbuhan beracun, dimurnikan menjadi racun langka. Mari kita lihat berapa lama kalian bisa bertahan. Obat dan racun berasal dari akar yang sama. Obat dan racun adalah satu dan sama. Untuk mempraktikkan pengobatan dan menyelamatkan dunia, seorang tabib harus mencicipi racun terlebih dahulu. Racun-racun tadi. Apakah kamu mengidentifikasi semuanya? Kami sudah mengidentifikasi semuanya. APA. Dia ternyata sudah tahu dari awal. Dia bahkan menggunakan racunku sebagai demonstrasi langsung. Aku kerakinan? Kapan? Kok aku tidak sadar? Dulu di alam surgawi. Aku adalah Ali Raquin. Beranignac au Mangunacan Raquin Padaku. Seredia Keluar dari sini. Ya, Guru. Sherilyn. Kau bilang, Venom juga gagal? Benar. Kami dapat laporan pagi ini. Mayatnya ditemukan di luar kota. Keadaannya mengenaskan. Silent. Si pecundang itu, bagaimana dia tiba-tiba jadi sekuat itu? Dia memang punya kemampuan. Tuanku. Haruskah aku yang menanganinya sendiri dan menghabisi dia? Ambilkan aku akta itu. Kalau kita harus melakukan semuanya, Sendiri, kita akan kelelahan. Tolong beri pencerahan, tuanku. Kalau aku ingat benar Venom dari dark web kan? Dan di dark web, dia punya saudara, pembunuh peringkat S bernama Umbra. Kalau Umbra tahu, saudaranya tewas di sini. Menurutmu dia akan apa? Aku menjadi tuanku. Ayah. Kenapa banginin kami pejai-pejai begini? Ini tentang apa?
Aku panggil kalian berdua ke sini hari ini, karena ada hal penting yang perlu ku sampaikan. Hal penting? Masalah besar APA lagi ini? Ayah, langsung saja katakan. Apa sebenarnya hal penting ini? Hal penting ini adalah, aku berencana untuk secara resmi mewariskan Seni Kultivasi Chi, keluarga kita kepada kalian. Hebat. Seni Kultivasi Chi. Seni Kultivasi Chi. Ayah, Aku rasa, mungkin kita sebaiknya lupakan saja. ya ayah, Lia dan aku tidak punya bakat untuk itu. Jadi mungkin kita sebaiknya urungkan saja, lupakan. Tunggu. Kalian jangan meremehkan seni ini. Ini adalah teknik dari kultivator kuno. Jika kalian kuasai seni ini, kalian bisa melampaui orang biasa dan menjadi master ki sejati. Pada puncaknya, kalian bahkan bisa menjadi kebal. Tapi, ayah, kami benar-benar tidak cocok untuk ini. Jangan terlalu berharap. Kalian akan mempelajarinya meski tidak cocok. Ini adalah fondasi keluarga Rivers kita. Selain itu, Tuan Chandra telah menyempurnakan seni kultivasi Chi ini. Kalian bisa mempelajarinya dengan percaya diri. Tidak akan ada efek samping. Ayah. Aku akan jujur. Tidak berpura-pura lagi. Sebenarnya, Lia dan aku telah belajar kultivasi dari Tuan Chandra. Kultivasi, ya. Kalian berdua hanya untuk menghindari latihan. Sampai-sampai membuat alasan yang begitu konyol. Tidak, Kamu pikir ayahmu semudah itu dibodohi? Bagaimana kalau begini? Kami akan mendemonstrasikannya dan memberi ayah pertunjukan nyata. Oak. Ayo kita beri ayah pertunjukan. Ayah, ini adalah telekinesis paling dasar. Sekarang kamu harus percaya kami, kan? Wah, kalian berdua bocah nakal. Diam belajar kultivasi di belakangku. Aku sudah memikirkan masa depan kalian. Dan kalian diam-diam meningkatkan kekuatan. Tidak mungkin. Aku juga harus mempelajarinya. Seni tak berguna ini. Anjing pun tidak mau mempraktikannya. Ayah. Tuan. Kalian berdua datang. Cukup pagi hari ini. Tuan, saya datang untuk meminta Anda mengajari saya kultivasi. Bakatmu kurang. Tuan, sejujurnya, saya sudah bermimpi tentang kultivasi sejak kecil. Bahkan jika saya tidak punya bakat, asalkan saya bisa belajar kultivasi, saya tidak akan menyesal. Tuan, sayalah orang yang memberi Anda sebagian besar kekayaan keluarga Rivers. Mereka hanya menghabiskan beberapa ratus juta dolar. Jadi kenapa Anda mengejarnya dan bukan saya? Hei, tunggu sebentar. Ayah, bagaimana bisa kamu seperti ini? Ya ayah, kamu cemburu pada Lia. Tapi kenapa kamu melampiaskannya pada saya? Diam. Mudah bicara kalau bukan kamu yang mengerjakan. Tuan, saya bersedia memberi Anda semua sisa kekayaan keluarga Rivers. Asal ajari saya kultivasi. Jujur saja, saya benar-benar ingin belajar kultivasi. Ayah. Orang tua ini malah semakin terobsesi sekarang. Uangnya bisa kamu simpan, tapi melihat ketulusanmu, baiklah. Aku akan mengajarmu. Terima kasih, Tuan. Terima kasih, Tuan. Telah mengajarkan kultivasi. Saya bisa kultivasi. Tapi kalau kamu terus bersujud begitu saja, aku tidak akan mengajarimu. Ya. Kosongkan pikiranmu. Biarkan jiwamu bebas menjelajah.
Fokuskan energimu. Lumayan juga. Kau berani membunuh saudaraku? Akan kubuat kau dengan darah. APA, yang terjadi di sini? Salo, maaf. Venom, kita seperti saudara, kau dan aku. Sejak kita kecil, kita kompak sekali. Kau adalah keluarga, dan sekarang kau sudah tiada. Seharusnya aku yang membalaskan dendammu. Tapi dengan kondisiku sekarang, aku bisa latihan seumur hidup, dan tetap tak akan bisa mengalahkan mereka. TAPI. Jika aku tak bisa membalaskan dendammu, bagaimana aku bisa menatap matamu, dan menyebut diriku saudaramu? Hari ini, aku tak lagi menganggapmu sebagai saudaraku. Mulai sekarang, Umbra sudah mati. Untuk balas dendammu, urus sendiri saja. Aku keluar. Sialan kau, Chandra. Tak disangka, bahkan Venom bisa gagal. Tapi untungnya, masih ada Umbra. Mari kita lihat bagaimana kau mati kali ini. Oh, benarkah? Chandra, apa yang kau lakukan di sini? Untuk membunuhmu. Aku, bahkan Umbra gagal. Kuakui, kau memang punya skill, tapi mencoba membunuhku di wilayahku sendiri. Kau terlalu berkhayal. Chandra, Kwaki, kau memang luar biasa. TAPI. Bagaimana mungkin kau, sendirian, melawan semua orang ini? Serang dia. Orang ini benar-benar bisa bertarung. Tidak mungkin. Tuan Muda Shah, jangan dekat. Aku di sini, Guru Hadi. Syukurlah kau datang. Cepat. Habiskan dia, bunuh saja dia. Jangan khawatir, Tuan Chandra. Dia cuma bocah nakal. Membunuhnya itu permainan anak-anak. Baka. Aku akui kau punya kemampuan, TAPI. Kau bertemu denganku. Keberuntunganmu habis. Chandra, bersiaplah mati. Jangan sombong, Guru Hadi. Dia tidak seperti pembunuh bersaudara yang kau hadapi sebelumnya. Dia seorang ninja sejati dari timur. Dia pernah melawan 30 orang sendirian. Kau sudah tamat. Jatuh seketika.
Guru Hadi, dia dikalakan dalam sekejap? Mundur. Jangan mendekat lagi. Kau. Shaw. Tidak. Kekek Shaw. Aku salah. Tolong jangan dendam padaku. Aku salah. Memangnya kenapa kalau kau tangguh? Aku tetap lebih licik darimu. Kau mungkin kuat, tapi apa kau lebih cepat dari peluru? Jor, hahaha, kecuali kau cultivator sialan. Maaf ya. Aku seorang kultivator. Persetan dengan kultivasimu. Tidak mungkin. Kamu sebenarnya siapa? Sudah kubilang. Aku seorang kultivator. Tidak mungkin. Cultivator? Mundur. Tengga. Kalau kamu berani menyentuhku, saudaraku Indra pasti akan membunuhmu. Bahkan termasuk semua orang di sekitarmu. Mereka semua akan mati. Sampai yang terakhir, dihapuskan dari muka bumi. Mangan concu? Terus kenapa? Aku benci diancam. Tuan Mutasha. Guru. Bagaimana kabar Umbra? Umbra. Tela Highlang. Highlang. Menurut intel dari bawah, dia benar-benar menghilang, bahkan datanya di dark web telah dihapus. Minarik. Sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Apa yang bisa membuatmu begitu panik? Dia mati. Alonji. Tuan Mutasha telah meninggal. Siapa yang melakukannya? Aku tidak tahu. Guru Li. Menurutmu, siapa yang berani membunuh saudaraku? Satu-satunya orang yang baru-baru ini menjadi musuh Tuan Muda Sao adalah Chandra. Chandra. Guru Li, kali ini kau akan bertindak sendiri. Dengan cara apapun, ambil nyawa Chandra. Aku ingin dia membayar dengan darahnya, seperti yang kau perintahkan. Untungnya, karena guru tua ini mahir dalam formasi, kebetulan aku memiliki sebuah formasi yang sangat kuat. Bernama formasi pemakan jiwa. Setelah diaktifkan, formasi itu dapat menarik energi yin dari radius 100 mil. Menggerogoti jiwanya, dan menghancurkan fondasinya. Tidak peduli seberapa hebat dia. Dia tidak akan luput dari kehancuran total. Bagus. Cultivasicu Kambali. Ke tahap jiwa baru lahir. Aku tak pernah menyangka. Kalau di klinik kecil ini, dengan menyembuhkan orang-orang, bisa menghapus karma berat pertumpahan darah dari masa laluku, dan hutang karmaku. Bahkan mempercepat pemulihan kultivasiku. Sepertinya, memperluas klinik ini, bukan hanya keinginan dari kehidupan lampauku, tapi juga yang kuinginkan sekarang. Ayah, sudah selesai? Iya, nggak lihat aku lagi sibuk? Ha. Tuan Liu, obatnya sudah siap? Baik, terima kasih. Hei,
Hei, kalian terlihat sangat familiar. Aku yakin pernah melihat kalian sebelumnya. Masa sih? Kami sudah bekerja di sini sejak kecil. Pasti Anda salah orang. Hei tai ya. Tapi mereka memang terlihat familiar. Tidak serius kok. Istirahat saja di rumah. Terima kasih, dokter. Ian. Guru, hahaha. Ini beberapa catatan baru yang kutulis. Kalian berdua, pelajari ini. Terima kasih, Guru. Hehehe, Pak Wijaya, kembalikan. Sekarang aku kakak seperguruan, kakak tertua seperti ayah. Guru bilang, kita harus mempelajarinya bersama, jadi aku duluan. Kasih itu. Ikut aku. Tuan, ada yang bisa saya bantu? Saya ada waktu luang beberapa hari ke depan. Saya akan memeriksa pasien sendiri di klinik itu. Jadi kalau kau punya teman yang punya penyakit berat, silakan kirim mereka ke saya. Itu kabar bagus. Tuan mau memeriksa pasien sendiri. Itu anugerah besar bagi para pasien. Saya akan sebarkan kabar ini sekarang. Surya. Lama tidak bertemu, kawan. Surya. Kau bilang lewat telepon, ada dokter ajaib di sini, yang bisa mengobati kami? Halo, kami datang khusus untuk melihatnya. Itu benar adanya. Dengar, Tetua Surya, kami ini orang-orang, yang waktunya hampir habis. Tolong jangan tipu kami. Hei, santai saja, karena saya yang memanggil kalian ke sini. Kenapa saya mau menipu kalian? Ayo pergi, ayo pergi. Tunggu. Klinik kebajikan. Nama itu terdengar familiar. Tunggu sebentar. Bukankah ini klinik yang diincar keluarga Sang? Ya. Surya. Kau sedang bercanda? Betul. Semua orang di kota air terjun tahu. Keluarga Sao sedang membidik akta tempat ini. Kau tidak sedang berusaha membuat kami memihak. Melawan keluarga Sao, kan? Ya. Keluarga Sao, kami tidak sanggup melawan mereka. Lupakan saja. Apa maksudmu? Karena menghormati persahabatan kita bertahun-tahun, saya menghubungi kalian duluan. Saya berusaha menyelamatkan nyawa kalian. Dan kalian menyita, saya menipu kalian? Jangan marah, Tetua Surya. Bukan itu maksud kami. Ya, kita sudah sampai sini. Mungkin sekalian masak dan lihat-lihat. Baiklah, kita lihat saja. Baik, kita lihat. Hanya untuk menghormati Tetua Surya. Bagus, ayo pergi. Izinkan saya memperkenalkan Anda. Tuan yang di sini ini adalah Tuan Chandra. Kemampuannya benar-benar tak tertandingi. Jika beliau mengobati Anda, pemulihan total dijamin. Presiden Surya, dokter ajaib yang Anda rekomendasikan itu benar-benar hanya seorang pemuda? Anda pasti bercanda. Ya, kamu bilang pada kami, anak seperti dia bisa menyembuhkan penyakit mematikan kami? Lupakan saja, lupakan. Aku tidak mau melakukannya. Ini SIA. Dan kita hanya akan berisiko menyinggung keluarga Sao tanpa alasan. Presiden Zhang, kurasa kita sebaiknya lupakan saja. Apa-apaan ini? Ini konyol. Tepat sekali. Tunggu. Tidak apa jika kalian tidak percaya padaku. Tapi kalian tidak menghormatinya. Kalian tahu siapa dia sebenarnya?
Fakta bahwa beliau bahkan bersedia mengobati kalian adalah sebuah berkah. Dan kalian bahkan tidak menghargainya? Jika bukan karena masa lalu kita, aku bahkan tidak akan repot-repot mencoba menyelamatkan kalian. Oh, ayolah. Presiden Surya, bukan kami tidak percaya pada Anda. Hanya saja, kondisi kami sudah kemana-mana. Dan tidak ada yang punya solusi. Tetua Surya, pemuda yang Anda sebutkan itu, dia belum genap 20 tahun. Benar. Bahkan jika dia mulai belajar pengobatan di dalam rahim, seberapa hebat dia mungkin bisa? Jika pengobatannya gagal, dan kami juga menyinggung keluarga Sar, bukankah kami hanya mencari masalah? Ya, tepat sekali. Kalian benar-benar sudah tidak bisa diselamatkan. Saat waktunya tiba, jangan datang menangis padaku. Ayo pergi. Presiden Surya, aku bersedia mencobanya. Tetua Surya, begini. Putriku, didiagnosis leukemia setahun yang lalu. Jadi, bisakah Bapak meminta tuan itu untuk memeriksa putriku? Baik. Tunggu di sini. Saya akan tanyakan pada tuan itu. Pak Budi. Kondisi putri Bapak, kami semua sudah tahu. Bapak sudah membawa putri Bapak ke seluruh dunia, ke semua rumah sakit besar, tapi tidak ada yang berhasil. Kenapa masih berharap? Di sini? Betul. Maksudmu pemuda tadi, dia tidak terlihat seperti dokter ajaib. Itu cuma Surya, yang tertipu sampai percaya padanya. Kalian tidak akan mengerti. Bagiku, meski peluangnya hanya 1 dari 10.000, aku tetap akan mencobanya. Tuan. Persilakan dia masuk. Baik. Tuan itu bersedia mengobatinya. Ayo, cepat bawa putrimu ke sini. Tuan. Permisi, Tuan. Ayah, tiba-tiba sakitnya hilang, rasanya enak sekali. Sayang, kamu benar-benar sudah tidak sakit lagi? Aku merasa sudah sembuh total sekarang. Terima kasih, Dermawan. Terima kasih banyak, Dermawan. Tolong, Banguinla. Bagaimana kau melakukannya? Dia bahkan bisa menyembuhkan leukemia. Terima kasih, Dermawan. Terima kasih, Dermawan. Silakan, berdiri. Ayah, apa pria tampan itu yang menyelamatkanku? Ya, dia. Ayo, ucapkan terima kasih padanya. Terima kasih pria tampan. Dia baru sembuh dari sakit yang lama. Dia masih cukup lemah. Pulanglah dan istirahat yang baik. Ya, Dermawan. Ini $30 juta. Terima kasih telah menyelamatkan nyawaku, Dermawan. Aku merasa ada ikatan dengannya. Lupakan saja. TAPI, Tuan. Jika Tuan bilang lupakan, ya lupakan. Cepat, bawa putrimu dan pergi. Sudah selesai, dia benar-benar lebih baik. Dia baik-baik saja. Maksudmu baik-baik saja apa? Dia baik-baik saja. Cepat. Cepat. Guru. Guru. Tolong kami. Tuan, tolong kami. Benar. Keluar mereka dari sini sekarang. Ya. Kilyar, pergi. Cepat pergi. Mari kita bicarakan ini. Pergi. Presiden Surya, mari kita bicarakan ini. Tetua Surya, kami tadi buta. Bisa tolong beri kami kesempatan? Ya, Anda yang memanggil kami ke sini, Bukinka, untuk mengobati kami, benar kan? Sekarang kami mau diobati. Kenapa sekarang malah mundur? Kalian masih belum paham situasinya? Tuan,
mau mengobati kalian, sudah memberi kalian kesempatan, tapi kalian tidak menghargainya. Tetua Surya, beri kami kesempatan lagi. Kami tahu kami salah. Aku tahu aku salah. Beri kami kesempatan, APA. Jadi sekarang kalian tidak takut menyinggung keluarga Sang? Untuk bisa hidup. Siapa peduli soal itu? Kalian sudah diberi kesempatan. Tapi kalian tidak menghargainya. Karena kalian tidak bisa menyambut kesempatan itu. Jangan salahkan orang lain. Pulanglah ke tempat asal kalian. Tetua Surya, mari kita bicarakan ini. Tetua Surya, satu kesempatan lagi. Tuan, maafkan saya. Saya tidak menyangka mereka akan jadi seperti ini. Setiap orang punya takdirnya masing-masing. Kalau mereka tidak mau hidup, ya sudah. Tanah urat naga, bukan tempat yang bisa diduduki sembarang orang. Guru, semuanya sudah siap. Kalian berdua, dukung aku. Energi yin dunia bawah, ikuti perintahku, lahap jiwa mereka dan rebut roh mereka. Aktifkan formasi itu. Mari. Formasinya berbalik menyerang. Tuan Mutasha. Sedang bersenang-senang? Kau anjing yang patuh sekali. Apa yang terjadi padamu? Jiangang ke water, tuanku. Aku meremehkan kekuatan tanah urat naga ini. Jadi apa sebenarnya yang terjadi? Aku sudah menyiapkan formasi itu. Aku sudah memikirkan segalanya. Tapi aku tak pernah menyangka. Urat naga akan melindungi tuannya. Luka-lukaku. Akibat serangan balik energi urat naga. Kalau bukan karena itu, sekarang ini, aku sudah bisa memberikannya padamu, tuanku. Jadi itu dilindungi oleh urat naga. Benar. Mungkin itu Actinaya. Atau mungkin Chandra yang tinggal di klinik itu selama ini. Urat naga sudah mengakuinya sebagai tuannya. Dia sudah membangun kekuatannya. Kalau dia tetap di klinik, bahkan aku pun tak bisa menyentuhnya. Terpilih oleh urat naga. Si pecundang itu ternyata terpilih oleh urat naga. Urat naga itu harusnya milikku. Guru Li, apapun caranya, aku harus dapatkan urat naga itu. Tuanku, urat naga mungkin sudah memilih tuannya. Tapi begitu Chandra meninggalkan klinik kebajikan, dia seperti domba yang siap disembelih. Kau, Harry Kara untuk memensing Yakelur. Ya. Urat naga akan menjadi milikku. Halo? Nona Lia, ini Monica Rong. Aku punya informasi buruk tentang Chandra. Kupikir kau mungkin ingin mendengarnya. Kalau kau tertarik, aku akan kirimkan lokasinya. Semua rahasia kotor kecilnya. Monica Rong.
Silakan, katakan. Jadi, apa rahasia yang kau punya tentang Chandra? Nona Lia, kau benar-benar bodoh. Untuk seorang gelandangan tak berguna seperti dia, kau langsung masuk ke perangkapku. Apa yang kau bicarakan? Nona Lia, sekarang kau sudah di sini. Kau tidak akan kemana-mana. Bagaimana menurutmu jimat pelumpuhku? Ana. Manusia biasa seperti Lia Rivers. Nyaris saja terbebas dari jimatku. Dengan bapak guru yang turun tangan, semuanya jadi mudah. Memang, keluarga Rivers punya pengaruh, tapi pada dasarnya, mereka cuma orang-orang biasa. Guru, bapak benar-benar yakin Chandra Sao akan datang? Tenang saja, tuanku. Saya sudah melakukan persiapan. Chandra Sao belakangan ini sering dekat-dekat dengan keluarga Rivers. Dia pasti akan muncul. Tuanku, tunggu saja di sini. Sampai saya memberi tanda. Aku akan menjaga teh bapak tetap hangat. Aku akan menunggu di sini sampai bapak kembali, guru. Nona Lia, Celeremo, payah banget. Si pecundang Chandra itu, apa yang membuatnya berpikir bisa menyaingi Tuan Sao? Keluarga Sao bisa menghancurkannya. Semudah menginjak semut, sesederhana itu. Dasar bodoh yang picik, kau tahu apa? Kekuatan Chandra. Di luar imajinasimu. Jadi dia kuat? Kalau dia memang hebat, aku takkan menceraikannya. Tapi sekali lagi, dia hanya sedang beruntung belakangan ini. Tapi dibandingkan dengan keluarga Sao, tidak ada bandingannya. Kau mau apa? Tidak banyak. Guru tua ini hanya di sini untuk memasang jebakan yang tak terhindarkan. Menunggu Chandra Sao datang menuju ajalnya. Kau rendah. Terima kasih atas pujiannya untuk membalas kata-kata baikmu. Aku akan mengantarmu berdua bersama-sama. Jadi kalian bisa turun sebagai sepasang kekasih buronan. Kamu ingin memanfaatkanku sebagai alat tekanan untuk menyakiti Chandra. Mimpi kali. Apa yang kamu coba lakukan? Memutuskan meridian jantungmu sendiri? Kamu cari mati aja. Aku mungkin tidak bisa berbuat apapun untuk Chandra. Tapi aku tidak akan pernah menahannya. Dan aku juga tidak akan membiarkannya terjatuh ke dalam perangkap karena aku. Dia gila. Benar-benar gila. Wanita ini benar-benar bunuh diri untuk Chandra? Apa yang kita lakukan sekarang dia sudah mati? Apakah dia hidup atau mati? Tidak mengubah hasilnya. Berikan aku teleponnya, kita akan menelepon Chandra. Kamu punya keinginan untuk mati. Mencari mati? Apa yang sedang terjadi? Pasti ada sesuatu yang besar terjadi. Cepat, ayo ikuti mereka. Ayo pergi. Aku bahkan belum memanggilmu. Bagaimana kau bisa sampai di sini? Intelijenmu bagus. Sempurna. Aku sudah memasang jebakan yang tak terhindarkan di sini.
Hari ini kau pasti mati. Chandra. Tak kesangka kau benar-benar mengkol. Kalau saja kau menyerahkan akta klinik kebajikan, kau tidak akan kehilangan nyawamu sia-sia. Tapi kau begitu bodoh. Melawan keluarga Shao, kau benar-benar melebih-lebihkan dirimu sendiri. Lia. Lia, kau baik-baik saja? Lia, ayo bangun, Lia. Jangan nakut-nakutin aku. Jangan nakut-nakutin kakakmu. Dia sudah tiada. Lia sudah tiada. Guru, dia benar-benar sudah tiada. Berani-beraninya kau membunuh Nona Lia. Kau mati. Jangan salah paham. Aku tidak melakukan apa-apa. Dia yang mendatangkan ini pada dirinya sendiri. Apa yang dia katakan, dia tidak mau membiarkan dia mempertaruhkan nyawanya. Chandra. Dia pasti benar-benar sangat mencintaimu. Tapi itu sempurna. Kalian semua ada di sini. Menghemat waktuku untuk memburu kalian. Hari ini, setiap orang dari kalian akan digiling menjadi debu, dikurangi menjadi abu. Di ambang kematian. Dan kau masih berani bicara besar? Pan Amerika. Bunuh setiap orang dari mereka. Aku akan membuatmu. Mémoron un tuc mati. Saya papan kau, atau metode tidak ortodoks apa yang kau pakai. Hari ini, kau akan mati. Jimat-jimat itu, aku curahkan seluruh jiwa ragaku untuk membuatnya. Itu sangat berharga bagiku, tapi melawannya sama sekali tidak mempan. Keikiku. Keikiku. Chandra. Kau. Ilmu hitam macam apa yang kau gunakan padaku? Kau akan masuk ke neraka tingkat ke-18. Dan menderita semua kesakitan di dunia. Ah, mereka semua sudah mati. Kau, bagaimana kau bisa punya kekuatan yang begitu mengerikan? Sekarang giliranmu. Chandra, aku salah. Aku tahu aku salah sungguh. Aku hanya kehilangan akal sebentar. Aku tidak benar-benar bermaksud melawanmu. Kumohon kasihanilah nyawaku. Bukan karena kau tahu kau salah. Tapi karena kau tahu kau akan mati. Chandra, demi masa lalu kita, sebagai suami istri, aku bersumpah, aku akan segera keluar dari kota air terjun. Aku tak akan pernah mengkol lagi di sini. Tolong jangan bunuh aku. Camus. Harus mati. Lia. Maafkan aku. Ini semua salahku. Ini semua salahku. Ini semua salahku. Kamu nangis kenapa? Chandra Shah. Lia. Adikku sudah tiada. Kamu tidak tahu, dia selalu naksir kamu. Tapi dia pikir, kamu terlalu tinggi untuknya, makanya dia tidak pernah berani mengatakannya. Lia. Selama ini, dia sudah bekerja keras untuk membina
hanya agar dia bisa mencari momen yang tepat untuk memberitahumu secara langsung. Aku lupakan saja. Dia sudah meninggal. Mengatakan hal lain. Tidak akan mengubah apa pun. Kau milikku. Tanpa izinku, tak ada yang boleh mengambil nyawamu. Dia bangun, dia sadar. Dia sadar. Lia sadar. Ini dunia bawah? Kamu masih hidup. Lia. Itu Tuan Chandra. Dia yang menyelamatkanmu. Aku tak menyangka Tuan Chandra benar-benar bisa menghidupkan orang dari kematian. Itu benar-benar tak bisa dipercaya. Ya Tuhan. Chandra. Sudah. Rohmu baru saja kembali tenang. Jangan bergerak. Aku akan mengantarmu pulang. Amham. Jadi ini dia, tanah urat naga. Apa hak Chandra Shah? Untuk menikmati tanah yang diberkati seperti ini? Ini seharusnya milikku. Bagus, tanah urat naga ini benar-benar luar biasa. Dengan metode pembentukan fondasiku, berkultivasi di sini, di tanah urat naga, mungkin aku benar-benar bisa memulai jalur kultivasi dan menjadi abadi sejati. Mereka Kuma au Ranrandaon. Jangan Pernase Bodo Itulaji. Amham. Aku mengerti. Chandra. Beberapa hari ke depan ini, bisakah kau menghabiskan lebih banyak waktu bersamaku? Setelah aku menyelesaikan urusan terakhir ini, aku akan meluangkan waktu khusus untukmu. Ya. Aku berhasil. Hari ini, berkat tanah urat naga ini, aku benar-benar mencapai pembentukan fondasi. Mulai hari ini, aku adalah seorang abadi. Abadi legendaris. Mulai sekarang, tak ada yang bisa menandingiku. Aku akan tak terkalahkan. Aku akan berkuasa atas segalanya. Go. Chandra. Kau berani muncul di sini? Kau tahu kekuatan mengerikan apa yang kini kumiliki? Lihat ini. Ini adalah kekuatan yang tak akan pernah kau raih. Aku adalah kultivator abadi legendaris. Kau hanya manusia biasa. Meski kau tahu beberapa metode tidak ortodoks, di mataku, kau hanyalah orang rendahan. Hanya pembentukan fondasi. Dan kau menyebut dirimu abadi? Kau ternyata tahu tentang pembentukan fondasi? Jadi kau tahu sedikit sedil
Tapi lalu apa? Sekarang, aku akan membuka matamu. Dan menunjukkan padamu. Kekuatan sejati seorang abadi. Apa yang terjadi? Kau. Bagaimana? Bagaimana kau bisa mengalahkan abadi? Pembentukan fondasi yang lemah. Dan kau berani mengaku sebagai abadi? Kau berani menyebut dirimu abadi? Kau seorang cultivator? Baru sekarang kau sadar? Kau memang sebodoh itu. Maksudmu kau master pembentukan inti? Pembentukan inti? Anya au rang rendain. Bahkan pembentukan inti, hanya orang rendahan? Tak disangka, aku, Zaki, mendedikasikan hidupku untuk mencapai puncak. Setelah semua perjuangan itu, akhirnya aku mencapai alam yang kudambakan. Tak pernah kubayangkan, di matamu, aku hanyalah orang rendahan. Sungguh ironis, ironis, sangat ironis. Pergilah menebus dosa di kehidupan berikutnya. Guru. 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 Guru, katanya kakak seperguruan. Kapan dia kembali? Muridku, kakak seperguruanmu, dia telah gugur. Tidak, aku tak percaya. Kakak seperguruan adalah jenius tak tertandingi. Bagaimana mungkin dia gugur? Guru. Tidak bisakah kau mengatakan sesuatu yang baik sekali saja? Kakak seperguruan, aku sangat merindukanmu.